DPR kompak, bungkam, seusai rapat RUU TNI di hotel mewah hingga digeruduk koalisi masyarakat sipil. Saya akan bicara dan berlaku sebagai staf khusus Menteri Pertahanan di video ini. Let's start. Seperti yang teman-teman tahu dan dari berita yang beredar di mana-mana, kemarin rapat panja revisi rancangan undang-undang TNI yang merupakan amanat konstitusi diganggu secara sengaja oleh sekelompok orang yang tidak dikenal dengan cara berteriak-teriak hingga mencoba untuk menerobos masuk ruang rapat secara paksa. Sekali lagi ya, secara paksa. Dan bagi kami, gangguan yang terjadi sudah mengarah pada sebuah tindak kekerasan anarkis. Sebagai Kementerian Pertahanan, kami akan selalu menghargai, menghormati, dan mempertimbangkan segala macam bentuk kritik dan masukan dari manapun. Namun yang terjadi kemarin bukanlah sebuah bentuk kritik atau masukan yang membangun, tapi merupakan tindakan ilegal dan melanggar hukum. Ilegal dan melanggar hukum yang mengancam sebuah proses demokrasi. Bangga di video itu bilang dia adalah staf sus Kemenhan, walaupun publik protes begitu keras. Biarinlah, mungkin urat malunya hilang. Dia bilang protes warga sipil kemarin itu bentuk ilegal dan juga mengganggu konstitusi. Gini loh Om Squidward ganteng. Justru kebebasan berekspresi itu adalah amanat dari konstitusi. Pasal 28, justru kita lagi memperjuangkan konstitusi, bukan melanggar. Putusan MK juga udah bilang, kalau DPR itu tidak melibatkan masyarakat dalam pembentukan undang-undang, nggak sah itu undang-undangnya. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan pembentukan perundang-undangan juga udah bilang, masyarakat itu harus dilibatkan oleh DPR dan atau pemerintah untuk pembentukan undang-undang. Kata kuncinya partisipasi. Pertanyaannya, rapat Komisi 1 DPR kemarin yang dilakuin di hotel mewah di tengah efisiensi, diem-diem, ngebut, tertutup, dijaga ketat. Apakah itu partisipasi? Jadi yang ilegal itu, yang melanggar konstitusi itu, masyarakat sipil atau DPR dan para penjaga-penjaganya kemarin? Gue mau jelasin dulu bahwa rapat kemarin itu adalah resmi, konstitusional, dan tidak lagi membahas hal-hal seperti dui fungsi TNI. Bahkan Bapak Menteri Pertahanan Pak Syafri Syamsuddin itu sudah berkali-kali menegaskan, kalau ditanya juga, bahwa dui fungsi TNI itu sudah dikubur sejak dulu. Arwahnya sudah tidak ada, bahkan jasadnya pun sudah tidak ada. Dan rapat kemarin juga dihadiri oleh semua fraksi DPR dengan lengkap untuk memastikan bahwa keputusan diambil adalah suara rakyat. Nah, sekali lagi kami ingin mengingatkan, mengganggu jalannya rapat yang berlangsung secara konstitusional dan resmi yang mengarah pada kekerasan bukanlah sebuah kritik membangun, tapi sebuah tindakan ilegal dan melanggar hukum, sehingga tidak boleh lagi terulang di masa mendatang. Demokrasi harus dijalankan pasti dengan cara yang benar. Kritik, debat, dialog, bahkan nyinyiran. Tapi kami tidak berharap dengan tindakan anarkis yang bisa bersifat provokatif. Jadi mari kita semua menghormati proses jalannya demokrasi dan percayalah bahwa Kementerian Pertahanan akan selalu bersama masyarakat untuk menjaga kedaulatan NKRI. Kedua, kalau kita ngomongin sejarah, awalnya memang mungkin militer cuman jadi presidennya, ya kan? Terus lama-lama masuk kementerian, lama-lama ABRI masuk desa, lama-lama punya fraksi sendiri di parlemen. Sekarang polanya mengarah ke sana, perluasan kementerian untuk militer, lama-lama ntar punya fraksi sendiri itu di DPR. Ketiga, ada trauma terhadap militer Orde Baru karena kekerasan yang sistematis. Lo pengusaha, bisnismen, lo harus tunduk sama militer karena mereka punya pasukan, mereka punya senjata. Lo ASN, lo pemangku kebijakan publik, lo politisi, harus tunduk sama keinginan militer karena mereka punya pasukan, mereka punya senjata. Masyarakat dibuat jauh sama politik, seakan-akan semuanya stabil padahal mencekam. Intimidasi dilakukan bagian kritis, bahkan penculikan. Keempat, hilang sudah nuansa suasana kritis dan juga demokratis.
Siapapun yang kritis akan dibilang kemarin contohnya kampungan. Terus di video Deddy Corbuzier dibilang kita anarkis. Dulu zaman Orba yang kritis dibilang subversif. Polanya sama kan? Jadi kita bukan benci TNI, toh Pak SBY aja mengingatkan hal yang sama tentang reformasi TNI dan jangan sampai duifungsi TNI kembali. Jangan sampai kita balik lagi ke era kegelapan. Awalnya setahun 2 tahun, lama-lama 32 tahun. Jangan sampai ABRI, sekarang TNI Polri Intelijen mengulangi masa lalu yang sudah dikoreksi oleh sejarah. We have to respect democracy. Waktu pemilu tahun 1997, waktu itu pesertanya hanya 3 partai, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Demokrasi Indonesia PDI. Yang pertama kali melakukan reformasi ABRI. Setelah itu bersama-sama reformasi nasional. Dan saya oleh Pak Wiranto, Panglima TNI ditunjuk untuk menjadi ketua tim reformasi ABRI. Saya bekerja selama 2 tahun, mengunjungi kampus-kampus, bertemu dengan para reformis, mendengarkan harapan rakyat, dan akhirnya TNI atau ABRI waktu itu harus melakukan perubahan, reformasi. Jangan sampai ABRI, sekarang TNI Polri Intelijen mengulangi masa lalu yang sudah dikoreksi oleh sejarah. We have to respect democracy, justice, freedom. Begitu. Ini pandangan saya. Paling 5 tahun lagi panen kami, ya siap. Jadi bapak-bapak ini pembela penjajah ini, pembela penjajah. PT-PT ini memperalat alat-alat negara. Ayo Bapak Presiden, mana buktinya Bapak Presiden? Ini nah bapak-bapak ini, pembela penjajah. Kami nak minta harga bukan nggak muluk-muluk. Ini dah diganti, dah dibayar. Mana janji Bapak Presiden? Dah apa-apa Pak, katanya. Oke. Persis zaman Soeharto ini. Di zaman Pak Harto, alat negara, polisi, tentara disuruh membekal hak rakyat, Pak Presiden, Bapak Wakil Presiden. Kami tidak merugikan negara, Pak. Kami hak kami nian, tapi negara jangan merugikan rakyat. Belum dibayar, Pak. Serpiak pun belum dibayar. Jadi kami mati sudah, kami nanti sinilah. Coba rasakan yang punya bapak-bapak. Kalau coba posisi bapak-bapak di posisi kami rakyat kecil begini. Ayo, bagaimana? Aku baru ini pembekal, membela alat negara, membela pembegal. Berampas hak rakyat. Kami ke rakyat kecil, Pak. Koalisi Masyarakat Sipil menggeruduk rapat panitia kerja panja pembahasan RUU TNI di sebuah hotel Jakarta Pusat pada Sabtu, 15/3. Rapat yang digelar secara tertutup itu diwarnai aksi penolakan. Perwakilan dari masyarakat sempat menggedor pintu ruang rapat dan meneriakkan seruan lantang penolakan RUU TNI. Pihak pengamanan pun bergerak cepat dan memaksa koalisi masyarakat sipil untuk keluar. Dikutip dari tribunenews.com, ada sedikit insiden fisik antara pihak pengamanan dan aktivis itu. Sementara rapat RUU TNI selesai pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Namun Wakil Ketua Komisi DPR lainnya, Dev Laksono dan Ahmad Heriawan, tampak tidak terlihat keluar ruangan rapat saat para peserta rapat membubarkan diri. Sejumlah pejabat seperti Wamensesnek Bambang Eko Suharyanto hingga Ketua DPR, Utut Adianto bungkam saat diminta memberikan keterangan. Utut yang keluar melalui pintu depan, ditanya awak media soal kesimpulan rapat panja. Sayangnya Utut tidak mau bicara soal kesimpulan rapat panja RUU TNI tersebut. Yang lain saja, jangan saya terus, kata Utut kepada wartawan, Sabtu tanggal 15 Maret tahun 2025. Utut terus ditanya soal hasil rapat panja selama 2 hari tersebut. Namun, politisi PDIP tersebut terus berjalan dan tidak menggubris pertanyaan wartawan soal kesimpulan rapat. Beruntungnya,
Utut dan anggota DPR TB Hasanuddin sempat memberikan keterangan kepada wartawan di sela-sela rapat. Utut menilai bahwa kritik tersebut adalah pendapat publik. Ia pun membandingkan rapat lainnya para legislator Senayan yang dilaksanakan di hotel mewah. Kalau dari dulu coba cek UU Kejaksaan di Hotel Sheraton, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Intercon Hotel Intercontinental, kok nggak kamu kritik? Kata Utut saat ditemui di Hotel Fairmont. Saat ditanya soal efisiensi, Utut tak memberikan jawaban tegas. Ia hanya mengatakan bahwa rapat panja ini juga sebagai rapat konsinyering atau dikelompokkan. Kamu tahu arti konsinyering? Konsinyering itu dikelompokkan gitu ya.